Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi matematika minat kelas 11 tentang inverse fungsi trigonometri. Namun sebelumnya saya akan memberi pengertian sedikit tentang inverse fungsi trigonometri, yaitu kebalikan dari fungsi trigonometri. Oke, kita lanjut. Jika besar sudutnya diketahui, maka nilai perbandingan trigonometrinya itu dapat ditentukan. Ini saya kira biasa ini ya. Misalnya, sin 30 derajat sama dengan 1/2. Artinya, nilai perbandingan sinus untuk sudut 30 derajat itu adalah 1/2. Oke ya. Lalu bagaimana jika prosesnya dibalik, yaitu nilai perbandingan trigonometrinya diketahui, maka besar sudutnya dapat ditentukan. Jadi kebalikannya. Misalnya, sin X sama dengan 1/2, untuk X-nya saya batasi dari min 90 derajat sampai dengan 90 derajat. Saya batasi ini agar supaya fungsi sinusnya itu merupakan fungsi bijektif. Sehingga dengan demikian maka inverse-nya itu merupakan juga fungsi. Apa artinya sin X sama dengan 1/2? Itu artinya berapakah besar sudut X dari perbandingan sinus yang nilainya 1/2. Oke, saya kira jelas. Maka nilai X-nya itu dapat dinyatakan X sama dengan arcus sin 1/2. Atau boleh ditulis X sama dengan sin inverse 1/2. Ini maksudnya sin berapakah yang nilainya 1/2? Itu maksudnya. Nah, kita lihat. Sehingga sin X sama dengan sin X-nya ini adalah sin inverse 1/2. Maka diganti ke sini. Oleh karena sin 30 derajat sama dengan 1/2, maka nilai sin inverse 1/2 itu sama dengan 30 derajat atau X sama dengan 30 derajat. Oke ya, saya kira jelas. Kita lihat. Contoh. Hitunglah nilai dari cos sin inverse 1/2 akar 2. Kita lihat penjelasannya. Sin inverse 1/2 akar 2 oleh karena sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, maka nilai dari sin inverse 1/2 akar 2 itu sama dengan 45 derajat. Sehingga dengan demikian akan diperoleh cos sin inverse 1/2 akar 2 maka sama dengan cos 45 derajat. Karena ini tadi nilainya adalah 45 derajat. Cos 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan menentukan inverse daripada cosinus. Misal, cos X sama dengan 1/2, di mana X-nya saya batasi dari 0 sampai dengan 180 derajat. Agar supaya fungsi cosinusnya ini merupakan fungsi bijektif. Apa artinya cos X sama dengan 1/2? Artinya adalah berapa besar sudut X dari perbandingan cosinus yang nilainya 1/2. Maka besar X dapat dinyatakan X sama dengan arcus cos 1/2 atau boleh ditulis X sama dengan cos inverse 1/2. Kita lanjut. Oleh karena cos 60 derajat sama dengan 1/2, maka nilai dari cos inverse 1/2 sama dengan 60 derajat atau X sama dengan 60 derajat. Oke ya, saya kira jelas. Berikut. Contoh 2. Hitunglah sin cos inverse 1/2 akar 3. Kita lihat penjelasannya. Cos inverse 1/2 akar 3
Oleh karena cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3, maka nilai dari cos inverse 1/2 akar 3 itu sama dengan 30 derajat. Atau besar sudut X-nya sama dengan 30 derajat. Sehingga dengan demikian akan diperoleh sin cos inverse 1/2 akar 3 tadi ada nilainya ini yaitu 30 derajat. Sehingga sin cos inverse 1/2 akar 3 itu sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan 1/2. Ingat, sinnya itu dibatasi dari min 90 derajat sampai 90 derajat, sedangkan cosnya dari 0 sampai 180 derajat. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Hitunglah tangan cos inverse 4/5. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini pertama kita buatkan segitiga. Bahwa segitiganya siku-siku. Dan diketahui sudut alfanya adalah ini, panjang sisi sampingnya adalah 4, panjang sisi di depan sudutnya adalah 3, dan sisi miringnya adalah 5. Kita lihat. Cos alfa itu sama dengan 4/5 sisi samping bagi sisi miring. Saya kira jelas ya. Kalau cos alfa sama dengan 4/5, maka alfanya sama dengan cos inverse 4/5. Maka dengan demikian cos inverse 4/5 itu sama dengan alfa. Sehingga akan diperoleh tangan cos inverse 4/5 sama dengan tangan alfa. Saya kira jelas ya. Karena cos inverse 4/5 sama dengan alfa, sehingga tangannya sama dengan tangan alfa. Kemudian kita lihat segitiganya ini. Tangan itu tidak lain adalah sisi di depan sudut alfa yaitu 3 dibagi dengan sisi di samping sudut alfa yaitu 4. Sehingga tangan alfa sama dengan 3/4. Saya kira jelas. Dengan demikian tangan cos inverse 4/5 hasilnya adalah 3/4. Kita lanjut. Contoh 4. Hitunglah sin tangan inverse min 1. Kita akan lihat penyelesaiannya. Tangan inverse min 1 oleh karena tangan min 45 derajat sama dengan min 1, maka nilai tangan inverse min 1 sama dengan min 45 derajat. Ingat, kalau tangan itu saya batasi dari min pi/2 sampai dengan pi/2. Sehingga dengan demikian akan diperoleh sin tangan inverse min 1 itu sama dengan sin min pi/4. Karena tangan inverse min 1 hasilnya min 1/4. Sehingga akan diperoleh sin min pi/4. Nilainya ini diganti dengan min pi/4. Dapat ini. Sin min pi/4 tidak lain adalah min 1/2 akar 2. Saya kira jelas. Kita lihat contoh 5. Memang sengaja saya berikan contoh banyak agar supaya jika Anda mengerjakan soal-soal nanti di latihannya bisa kita lihat contoh soalnya ini. Hitunglah sinus sin inverse 3/5 dikurang tangan inverse 5/12. Pertama kita harus mencari sin inverse 3/5 dan tangan inverse 5/12. Kita lihat. Oke, kita buat segitiganya dulu. Nah, ini segitiganya ya, ini segitiganya. Sin alfa sama dengan 3/5, sisi di depan bagi sisi miring. Sin alfa sama dengan 3/5. Sehingga kalau demikian, maka sin inverse 3/5 sama dengan alfa. Kira jelas ya? Sehingga cos alfa itu sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, yaitu 4/5. Kemudian untuk tangan inverse 5/12, saya buatkan segitiga lagi.
yang ini. Maksudnya tangan beta sisi di depan sudut yaitu 5 dibagi sisi samping yaitu 12. Sehingga tangan inverse 5/12 itu sama dengan beta. Dengan demikian maka akan diperoleh sin beta sama dengan 5/13, sedangkan cos beta sama dengan 12/13. Saya kira jelas ya. Sehingga dengan demikian akan diperoleh sin inverse 3/5 dikurang tangan inverse 5/12. Ini tadi sama dengan alfa, sedangkan ini tadi sama dengan beta. Kita lihat. Nah ini dia. Sehingga sin alfa kurang beta gunakan identitas trigonometri, yaitu pada saat Anda belajar di kelas 10. Sin alfa dikurang sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Sehingga dengan demikian akan diperoleh sin alfanya tadi adalah 3/5, cos betanya tadi 12/13 dikurang cos alfanya 4/5 dikali sin betanya 5/13. Sehingga akan diperoleh 3 kali 12 didapat 36 dibagi 5 dikali 13 dapat 65. Kemudian dikurang 4 dikali 5 sama dengan 20 dibagi 5 dikali 13 65. Jika penyebutnya sudah sama maka pembilangnya tinggal diperkurangkan. 36 dikurang 20 sama dengan 16/65. Sehingga dengan demikian sin inverse 3/5 dikurang tangan inverse 5/12 itu sama dengan 16/65. Oke, saya kira jelas ya. Nah ini dia. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oh, latihan soal. Oke, tolong soal-soal ini dikerja ya. Saya lengkapi kuncinya di sampingnya atau di bawah soal. Oke, mudah-mudahan pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan semua diberi kesehatan. Kiranya sampai di sini pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.